adik-adik semua ya, untuk kalau masuk TNI itu harus punya uang, harus orang kaya katakanlah ya, atau punya uang atau punya koneksi, itu tidak benar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Alam Bana. Bertemu kembali bersama aku Widya. Aku bakal mengajak kamu untuk menyimak obrolan menarik di podcast kali ini ya. Dan tentu saja banyak sekali informasi yang bakal aku bagiin buat teman-teman, terkhususnya bagi teman-teman pemuda-pemuda yang ada di wilayah Kalimantan Barat yang ingin sekali menjadi salah satu abdi negara ya, sebagai seorang prajurit TNI. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya telah hadir ada Brigjen TNI Purnomosidi SIP MAP Mhan yang merupakan Komandan Korem 121 Alam Bana Wanawai yang akan secara langsung menyampaikan informasi terkait hal ini. Oke, langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu beliau. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, syukurlah ya Pak ya. Kali ini akan ada banyak sekali informasi nih langsung dari Bapak ya terkait penerimaan prajurit TNI AD. Karena masyarakat Sintang ini terkhususnya pemuda-pemudanya sepertinya banyak yang bingung nih Pak ya. Yeah. Banyak yang berminat tapi mereka belum tahu informasi lengkapnya seperti apa. Oke, mungkin sebelum kita lebih lanjut kita mau tahu dulu seperti apa profil atau perkenalan dari Bapak. Langsung saja Bapak, silakan Pak. Baik Mbak Widya ya, dari RRI. Perkenalan diri, saya Brigjen TNI Purnomosidi, jabatan Komandan Korem 121 Alam Bana Wanawai, yang wilayah tugas kami di Provinsi Kalimantan Barat ya. Ada 11 kabupaten dan 1 kota, ya, kotanya Singkawang. Oh ya, baik. Nah, Bapak kan pasti sudah banyak pengalamannya ya Pak ya terkait tugas dan lain sebagainya, terutama dalam hal perekrutan, pengalaman-pengalaman Bapak. Sebenarnya apa sih Pak yang harus dipersiapkan oleh pemuda untuk mendaftar nih Pak? Ya, untuk persyaratan sebagai seorang prajurit, ya, prajurit TNI dalam hal ini, tentunya yang pertama adalah warga negara Indonesia, ya, WNI, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sekarang untuk usia itu 17 tahun 10 bulan sampai 24 tahun. Jadi kemarin sudah ada revisi dari Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Sekarang dimudahkan lagi ya, lebih mudah, dan usianya juga gapnya lebih panjang kan, 24 tahun. Jadi di usia 24 tahun masih bisa untuk mendaftar sebagai prajurit TNI. Kemudian adanya surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Iya, artinya ada perubahan ya Pak ya terkait umurnya, dan ini menjadi peluang tentu saja bagi para pemuda yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya ya Pak ya. Masuk tadi tinggi badan juga, Mbak. Tinggi badan juga ya Pak ya? Revisi undang-undang. Sekarang untuk Tamtama dan Bintara ada pembedaan. Kalau Bintara itu 163 cm, kalau Tamtama bisa 158 cm. Jadi ini peluang yang besar sekali ya Pak ya bagi masyarakat yang ada di Kota Sintang dan sekitarnya, terutama bagi kaula muda. Ternyata ada perubahan baik dari segi umur maupun dari segi tinggi badan. Nah, selain itu apalagi Pak yang harus dipersiapkan Pak? Kalau dipersiapkan tadi kan syarat secara umum ya. Kalau di persyaratan yang lebih spesifik nanti ada masalah kesehatan, itu yang utama ya, kesehatan. Kemudian ada jasmani. Nah, jasmani ada detail, ada lari, push up, sit up, renang dan sebagainya. Saya yakin anak-anak muda sekarang juga sudah up to date yang ikutin melewat medsos atau lewat TikTok ya, atau dari akun resmi dari Angkatan Darat ya. Nanti kalau
belum punya, nanti kami sampaikan akun resminya. Iya, Itu udah ada semua itu persyaratannya. Jadi ini merupakan salah satu upaya juga ya Pak ya yang dilakukan oleh TNI sendiri untuk membuka peluang sebesar-besarnya ya bagi masyarakat Kota Sintang terkhususnya, dan tentu saja bagi pemuda-pemudanya ya Pak ya. Boleh tahu Pak informasi terkait pendaftarannya sendiri dibuka mulai kapan ini Pak? Ya, untuk pendaftaran tahun ini kalau di wilayah Sintang ini ada agen rem, tapi kalau untuk wilayah-wilayah lain, kabupaten lain itu bisa melalui kodim setempat. Iya baik Pak. Ini kan banyak sekali Pak informasi atau berita-berita yang tidak bertanggung jawab, bisa dikatakan hoax lah begitu ya Pak ya. Yang sering sekali kita dengar, katanya kalau mendaftar sebagai seorang prajurit TNI memerlukan biaya yang sangat besar, memerlukan dana yang luar biasa fantastik ya agar bisa lolos nih Pak. Apakah ini benar nih Pak terkait informasi seperti ini? Mungkin bisa disampaikan nih Pak. Ya baik, kalau masuk TNI itu harus punya uang, harus orang kaya katakanlah ya, atau punya uang atau punya koneksi, itu tidak benar ya. Seperti pengalaman kami pribadi ya, saya orang dari kampung ya, desa, kalau ke kota itu masih 30 kilo lah, 30 kilometer. Saya dari SMP sudah jadi apa ya, pulang pergi paling tidak 45 menit untuk sampai ke sekolah naik bus. Tidak sepeser pun keluar uang. Ya. Tidak ada dengan uang sekian terus bisa lolos jadi anggota ini, nggak ada. Jadi itu mungkin oknum ya, ada oknum mungkin dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Makanya itu kita hindari ya. Kalau ada perlu informasi yang masalah pendaftaran dan sebagainya, jangan segan-segan untuk mendatangi kantor-kantor, bisa Koramil, Kodim, atau kalau di sini ada Korem ya silakan. Iya, artinya itu berita hoax dan tidak terbukti kebenarannya begitu ya Pak. Betul, ya. Mbak. Dan sekarang juga lebih transparan ya Pak ya. Ya. Katanya gratis ya Pak untuk pendaftaran ya Pak? Gratis. Gratis. Jadi silakan nih, gratis, tidak dipungut biaya sekalipun ya Pak ya, sepeser pun ya Pak ya, bagi para pemuda yang ada di Kota Sintang dan sekitarnya. Terakhir nih Pak, pesannya bagi masyarakat Sintang yang mau mendaftar atau sekarang sedang dalam tahap pendaftaran. Nah, mungkin ada pesan-pesannya Pak, silakan Pak. Baik, pesan-pesan kepada adik-adik ya yang berminat untuk mengabdikan diri menjadi prajurit TNI, silakan mendatangi kantor-kantor Kodim atau kalau di wilayah Sintang ada agen rem ya. Jangan berpikiran bahwa untuk masuk menjadi anggota TNI harus bayar. Sekali lagi tidak ada. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa saya sendiri sampai di posisi jabatan komandan Korem tidak ada, baik sekolah naik pangkat tidak ada. Yang ada ya kita siapkan diri dengan baik. Tadi ada fisik, kemudian kesehatan, nanti ada akademi ya, dan psikologi. Silakan konsultasi kepada Kodim, Korem. Kemudian tadi sampaikan bahwa anak-anak sekarang kan sudah melek IT ya, bisa lihat persyaratan dari akun-akun resmi Angkatan Darat. Saya rasa sudah banyak ya, karena potensi-potensi adik-adik terutama yang di daerah-daerah pedalaman ya, seperti kemarin kami di daerah perbatasan, potensinya bagus, sumber daya manusianya bagus, tetapi karena ketidaktahuan tentang persyaratan, apa hal yang dipersiapkan, itu yang kadang menjadi kendala, gitu Mbak.
Oke, baik. Terima kasih Bapak atas informasinya terkait penerimaan TNI pada kesempatan kali ini ya untuk TNI Angkatan Darat bersama dengan Bapak Brigjen TNI Purnomo Sidi SIP MAPM Han yang merupakan Komandan Korem 121 Alam Banawai, dan semoga saja teman-teman bisa mendengarkan ini informasinya langsung up to date dan tentu saja terbukti kebenarannya ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya Widya. Bye bye.